Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali di dalam mata kuliah ekonomi politik. Kali ini kita sudah sampai pertemuan yang ke-14. Materi kita adalah ekonomi politik lingkungan hidup. Para mahasiswa sekalian, sebagaimana sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, ada 3 aktor penting di dalam ekonomi politik. Yang pertama, perusahaan atau korporasi mewakili institusi ekonomi, kemudian negara mewakili institusi politik, dan masyarakat dengan hak asasi manusianya mewakili institusi sosial. Ketiganya mempunyai interaksi yang sangat penting untuk kita bicarakan, dan itu sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas dimensi yang penting sekali yang mengitari hubungan ketiga aktor itu supaya keberlangsungan interaksinya bisa terjamin, supaya keberlangsungan pembangunan tanpa harus merugikan satu pihak itu bisa terjamin. Apa itu? Yaitu yang namanya environmental atau persoalan lingkungan hidup. Dari sini kemudian muncul istilah yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yang secara umum diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mendapatkan kebutuhan mereka kelak di kemudian hari. Jadi intinya adalah pembangunan yang dilakukan sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi, dengan perdagangan dan sebagainya, silahkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk hari ini, untuk generasi sekarang ini. Tetapi ingat, jangan sampai merusak atau mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mendapatkan hak-hak mereka ketika nanti mereka melakukan pembangunan mereka sendiri, tentu saja di generasi-generasi atau masa-masa yang akan datang. Nah, ini penting supaya keberlangsungan pembangunan di sebuah negara itu bisa terjamin, tidak hanya berhenti stuck kepada generasi sekarang ini yang mungkin karena desakan kepentingan ekonomi semata misalnya, kemudian melakukan industrialisasi yang tanpa batas, melakukan perdagangan yang tanpa batas, sehingga merusak alam, merusak lingkungan hidup, sehingga setelah itu alam tidak bisa lagi memberikan yang terbaik kepada perusahaan, korporasi, kepada negara maupun kepada masyarakat. Oke, para mahasiswa sekalian, isu lingkungan hidup ini menjadi persoalan yang sangat-sangat penting, terlebih memasuki abad ke-20 ya, dan dirasakan umat manusia secara global sebagai persoalan bersama. Karena dianggap sebagai persoalan bersama, tentu menuntut pengelolaan bersama. Tidak bisa hanya satu negara tertentu atau satu kawasan tertentu di dunia ini atau di planet bumi ini. Itu harus melibatkan semua negara, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, tanpa melihat latar belakang ideologi ekonomi politik mereka. Mau komunisme, mau sosialisme, mau liberalisme, mau welfare liberalism, mau neoliberalisme, dan seterusnya, harus ada kesadaran bahwa isu lingkungan hidup merupakan isu yang sangat-sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di negara yang bersangkutan. Dan juga tentu saja keberlangsungan pembangunan di dunia atau di planet bumi ini. Oke, komitmen dunia untuk melestarikan lingkungan hidup tentu sangat penting ya, bukan hanya untuk kepentingan pencitraan ekonomi politik saja. Kenapa ini ditekankan? Karena biasanya isu-isu atau kampanye-kampanye soal lingkungan hidup itu banyak didistorsikan oleh politisi-politisi untuk pencitraan ekonomi politik semata. Seakan-akan mereka peduli terhadap lingkungan hidup, seakan-akan mereka peduli terhadap persoalan ekologi, tetapi hanya untuk pencitraan ekonomi politik semata atau bahkan untuk kepentingan politik elektoral yang sementara. Nah, ini kurang ini kurang bagus dan harus dikritisi, karena persoalan ekologi, persoalan lingkungan hidup tidak hanya sebatas itu. Ini merupakan
kesadaran bersama dan harus melewati sekat-sekat primordial, melewati sekat-sekat kelompok politik, melewati sekat-sekat ideologi ekonomi politik sebuah negara. Oke, para mahasiswa sekalian, fenomena-fenomena yang menjadi tanda rusaknya lingkungan hidup seperti deforestasi, penggundulan hutan, pemanasan global, global warming, lubang ozon, hujan asam dan sebagainya, ini sudah betul-betul dirasakan dan menjadi kekhawatiran bahkan ketakutan bagi umat manusia, karena bagaimanapun ini merupakan ancaman yang nyata, bukan hanya persoalan asumsi semata, bukan, tapi ini merupakan hal yang nyata yang terjadi, yang kalau tidak diantisipasi lebih dini maka kerusakan-kerusakan ke depan itu akan lebih dahsyat lagi. Oke, para mahasiswa sekalian, ada asumsi dan ini memang banyak dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkret ya, bahwa pemicu kerusakan itu di bumi ini seringkali dinisbatkan pada kebijakan perdagangan pro pasar bebas yang berlandaskan industrialisasi ya. Yang tentu saja ini biasanya dilakukan oleh negara-negara dengan ideologi politik liberalisme, kemudian neoliberalisme dan sebagainya. Tapi meskipun seperti itu bukan berarti negara yang menganut ideologi politik sosialisme atau komunisme tidak melakukan pengerusakan lingkungan hidup, bukan. Tetap melakukan pengerusakan lingkungan hidup, tetapi dengan batas-batas dan juga standar-standar yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, para mahasiswa sekalian, lebih dari 25% perdagangan di dunia ini melibatkan barang-barang yang langsung diturunkan dari basis sumber daya alam yang ini biasa disebut sebagai perdagangan ekstraktif ya, di dalam konteks industri ekstraktif yang itu ternyata menyangga perekonomian global. Maka mau tidak mau ya industri dan perdagangan ekstraktif ini harus diawasi betul. Banyak negara-negara berkembang yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah begitu, kemudian melakukan ekspor barang-barang tersebut ekstraktif untuk keperluan negara-negara industri yang sudah maju, untuk menyangga industrialisasi di negara-negara maju tersebut. Meskipun menguntungkan karena mendatangkan banyak devisa bagi negara-negara berkembang ya, namun perdagangan berbasis industri ekstraktif ini sangat rawan menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Sehingga para mahasiswa sekalian, kesalahan tidak bisa dinisbatkan pada negara-negara berkembang saja, bahwa negara-negara berkembang ikut melakukan andil pengerusakan ya, tetapi negara maju juga tidak boleh lepas tangan, karena bagaimanapun negara maju dalam sejarah perkembangan industrinya mereka melakukan pengerusakan yang sudah lama dan dengan kadar yang besar sekali. Ini wajar karena sejarah industri mereka lebih dulu daripada negara-negara berkembang. Ini juga terjadi di banyak negara, termasuk di Cina sebagai negara yang sudah memulai terbuka dalam urusan ekonomi. Mereka menggunakan pendekatan liberalisme meskipun politiknya masih komunisme. Dan ini juga terjadi di banyak negara lain ya, kerusakan-kerusakan yang seperti itu. Intinya kerusakan ini merupakan andil semua negara. Mungkin ada yang besar, mungkin ada yang kecil, tapi bagaimanapun, sebagaimana sudah kita sampaikan, ini merupakan persoalan bersama yang harus disikapi oleh semua negara tanpa melihat latar belakang ideologi politik mereka, karena semuanya punya andil dalam pengerusakan ini, sehingga semua harus bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan hidup. Oke, para mahasiswa sekalian, ketika berbicara soal lingkungan hidup, ekologi, kemudian harus melihat juga dari sisi yang lain, yaitu sisi ekonomi, seakan-akan ada benturan antara ekonomi versus ekologi. Sejak mengglobalnya masalah lingkungan hidup menjadi perhatian bersama, gitu, banyak perdebatan antara kepentingan ekonomi di satu pihak dan kepentingan ekologi di pihak lain. Sebelumnya kepentingan ekonomi nyaris tak terkontrol, sehingga pertumbuhan ekonomi, pengerusakan dan sebagainya itu masif terjadi.
Setelah ada isu ekologi atau lingkungan hidup, maka seakan-akan ada remnya, meskipun ini juga belum efektif betul, tapi paling tidak bisa menjadi langkah awal yang bagus. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi kontrol yang bagus bagi persoalan-persoalan ekonomi. Para mahasiswa sekalian, kepentingan ekonomi menekankan pada pertumbuhan, sebagaimana sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Juga ada pembangunan, di sana juga ada industrialisasi yang luar biasa perkembangannya, diakui atau tidak ini menghadirkan kemakmuran, menghadirkan kenyamanan, menghadirkan hidup yang lebih bagus dan seterusnya. Tetapi harus diakui juga bahwa semua itu meninggalkan kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang juga harus harus disikapi secara bagus, karena bagaimanapun kalau tidak disikapi secara bagus, pada saatnya nanti bumi tidak bisa lagi memberikan fasilitasnya kepada umat manusia di muka bumi ini. Itu kepentingan ekonomi. Sementara di pihak lain ada kepentingan ekologi atau kepentingan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan sehingga tetap berada pada batas-batas kemampuannya di dalam mendukung kehidupan di atasnya. Termasuk kepentingan manusia, kepentingan hewan, kepentingan yang lain yang ada di bumi ini. Maka harus ada kesadaran oleh semua pihak. Kemudian juga para penganjur perdagangan bebas ini di sektor ekonomi cemas bahwa kalau kebijakan lingkungan hidup itu terlalu berlebihan, misalnya menurut mereka paling tidak, justru akan merugikan hal-hal yang besar, membawa kerugian yang besar dalam perdagangan. Sementara di sisi lain para ahli lingkungan hidup itu malah khawatir kalau perdagangan bebas akan merusak sumber daya alam, sehingga harus ada keseimbangan. Memang ekonomi tetap harus jalan, karena bagaimanapun manusia membutuhkan ekonomi, membutuhkan kenyamanan, membutuhkan kehidupan yang lebih bagus dan seterusnya. Tetapi sisi lain juga harus direm dengan kesadaran lingkungan hidup. Jangan sampai semuanya itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang nantinya akan menjadi bom waktu terhadap kerusakan-kerusakan kemanusiaan yang lebih fatal. Oke, para mahasiswa sekalian, ada yang menarik di dalam hal persoalan lingkungan hidup ini dalam perkembangan selanjutnya ya. Negara-negara maju ini mulai menggunakan persoalan isu lingkungan hidup ini sebagai sebuah syarat dalam perdagangan dengan mereka. Ini menarik ya. Isu syarat lingkungan hidup menjadi salah satu faktor untuk membatasi lalu lintas perdagangan bebas ya antar negara. Pembatasan ini melindungi kualitas lingkungan global. Tujuannya seperti itu dari efek-efek negatif yang muncul dari derasnya arus perdagangan dunia, kerusakan-kerusakan lingkungan hidup dan seterusnya. Pengkaitan lingkungan hidup atau isu lingkungan hidup ini dengan strategi perdagangan terutama dilakukan oleh negara-negara maju. Ini menarik karena sebenarnya negara maju juga awalnya itu yang memberikan andil besar terhadap kerusakan di bumi ini karena mereka lebih dulu melakukan industrialisasi. Oke. Para mahasiswa sekalian, negara-negara maju menggunakan syarat lingkungan hidup secara teknis ya ini dengan dalih consumer driven atau keinginan konsumen mereka, keinginan warga negara mereka, bahwa warga negara mereka diklaim sudah memiliki kepedulian lingkungan yang tinggi, sehingga mereka ingin produk-produk yang dipasarkan di negara mereka, di negara maju itu harus berasal dari perusahaan atau negara-negara yang memang tidak ada permasalahan dengan lingkungan hidup. Ini menjadi menarik ya. Mereka mengklaim konsumen di negaranya sangat peduli tentang lingkungan, tentang produk-produk yang bersahabat dengan lingkungan, yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di perusahaan atau negara asal produk itu, baik dari proses praproduksi sampai pada proses pembuangan limbahnya. Itu menurut negara maju. Sementara negara-negara pengembang menilai kebijakan syarat lingkungan hidup itu hanya akal-akalan negara maju saja. Seakan-akan negara maju itu tidak punya dosa apapun. Seakan-akan negara maju itu kemudian tidak mempunyai sejarah pengerusakan lingkungan hidup sebelumnya.
Mereka menilai bahwa itu hanya akal-akalan negara maju dan merupakan politik dagang negara-negara maju untuk dengan sengaja membatasi akses perdagangan internal mereka, hubungan antara negara berkembang kemudian dengan negara maju. Kemudian muncul istilah disguise non tarif trade barrier, di mana syarat lingkungan hidup dilihat ya bagi negara-negara berkembang itu sebagai hambatan non tarif yang tersamar dalam perdagangan. Intinya mereka menganggap bahwa syarat lingkungan hidup ini hanya sebagai akal-akalan negara maju saja. Tapi bagaimanapun kalau dilihat secara makro itu memang bagus, tapi harus dilihat dari kesungguhan hati. Sekali lagi, bukan hanya pencitraan ekonomi politik semata, tapi kesungguhan hati untuk untuk melihat isu lingkungan ini sebagai sebuah permasalahan bersama. Oke, ada sejarah pengerusakan yang luar biasa sebelumnya dari negara maju yang memulai industrialisasi dan sebagainya, tetapi semua itu ya udah ini sudah sudah dianggap kerusakan luar biasa, sehingga konsep syarat lingkungan harus dilihat dari perspektif untuk kepentingan bersama. Jangan hanya menguntungkan negara maju saja atau negara berkembang saja. Jadi harus seimbang dan memang betul-betul untuk kepentingan bersama. Oke, para mahasiswa sekalian, yang menarik juga ada standar ganda ya. Ini ada persoalan menarik juga dan harus kita pahami juga. Di dalam studi lingkungan dikenal sebagai istilah not in my backyard, yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis ya bagi masyarakat yang tidak mau menanggung masalah di sekitar akibat pencemaran lingkungan, tapi mereka menginginkan produk-produk itu. Mereka menginginkan produk itu, tapi limbahnya, pencemarannya atau pabriknya atau proses produksinya kalau bisa dijauh, berada jauh di pemukiman mereka atau jauh dari negara mereka. Ini termasuk standar ganda. Para mahasiswa sekalian, masyarakat negara maju sadar bahwa polusi dan pencemaran akan menurunkan kualitas hidup mereka. Ya, mereka mendesak untuk mengalihkan industri dan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ke negara-negara lain. Sekali lagi, not in my backyard. Oke. Fenomena ini kemudian misalnya ditunjukkan dengan relokasi industrialisasi yang tidak efisien, kemudian kotor karena ada pencemaran macam-macam dari negara maju ke negara berkembang dengan alasan alih teknologi ataupun yang lain, sehingga hal-hal yang sifatnya kotor, limbah dan sebagainya itu jauh berada di lingkungan negara maju, tetapi produknya nanti masuk lagi ke negara maju. Negara-negara lain yang terkena imbas ini banyak mengalami pencemaran di negara yang bersangkutan. Oke, para mahasiswa sekalian, sepintas kebijakan dan program itu mulia untuk membantu masyarakat negara berkembang. Ada relokasi pabrik, ada relokasi produksi dan sebagainya. Tetapi di belakangnya tentu ada pengalihan industri kotor dan penjualan second hand teknologi tangan kedua atau teknologi yang mungkin sifatnya bukan teknologi kualitas pertama. Kemudian juga selain itu diperlicin dengan penawaran utang luar negeri dengan kemasan sebagai bantuan lunak. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang utang negara ya. Jadi ada ada maksud-maksud tertentu saya kira, dan tentu saja tidak ada makan siang yang gratis ya. Pasti ada hal-hal yang tersamar di situ. Kecuali kalau ada masalah-masalah kemanusiaan yang mungkin memang merupakan masalah bersama, dan itu memang tujuan real ya. Tapi kebanyakan pasti ada maksud-maksud terselubung. Oke, tetapi ini menarik bagi negara berkembang yang kemudian mendapatkan relokasi itu, ada banyak pabrik kemudian di situ itu merasa bangga menerima program-program internasional yang dikemas dengan berbagai macam istilah yang mungkin keren-keren ya, yang secara halus kemudian ditempatkan di negara tersebut dengan bantuan ahli, bantuan teknis, bantuan utang lunak dan sebagainya, termasuk berbagai macam paket bantuan. Bahwa investasi kemudian relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang itu bagus ya, dalam batas-batas tertentu dan dalam motivasi-motivasi
yang secara secara sadar itu memang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi juga jangan terlalu naif, semua itu tidak ada maksud yang terselubung. Jadi harus bisa menyikapi semua itu dengan persoalan-persoalan yang dewasa, kritis begitu, kemudian bisa melahirkan keuntungan bersama, baik keuntungan negara maju maupun keuntungan bagi negara berkembang, tanpa ada tendensi mengalihkan kerusakan dari negara maju ke negara berkembang dan sebaliknya ya. Itu. Oke, para mahasiswa sekalian, lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya secara umum ya mempunyai komitmen yang bagus terhadap persoalan isu lingkungan hidup ya. Sebagai sebuah komitmen sudah bagus. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu ada berbagai macam catatan, berbagai macam kritikan, berbagai macam kelemahan dan seterusnya. Indonesia meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan KTT Bumi 92 misalnya ya dalam berbagai macam regulasi perundang-undangan ya dari level pusat sampai level daerah. Ini merupakan komitmen besar ya, komitmen besar karena tidak semua negara terus kemudian meratifikasi itu. Indonesia mempunyai banyak perangkat ya, struktur politiknya dijalankan, sistem politiknya juga dijalankan, budaya politiknya juga dijalankan dalam hal komitmen terhadap isu lingkungan hidup. Misalnya struktur politik Indonesia mempunyai Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Sistem politik Indonesia mempunyai banyak regulasi tentang lingkungan hidup, ada peraturan AMDAL, UKL, UPL dan seterusnya. Budaya politik di Indonesia, di masyarakat Indonesia banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang itu bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali kearifan-kearifan lokal. Jangan sampai kearifan lokal itu tergerus oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan korporasi maupun kepentingan negara dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik yang dimilikinya. Oke, para mahasiswa sekalian, dan juga untuk mengantisipasi gencarnya tuntutan-tuntutan negara maju terhadap standarisasi dalam hal lingkungan hidup seperti yang tadi disinggung ya, baik standar manajemen, mutu maupun yang berkaitan dengan lingkungan dan seterusnya, Indonesia juga sudah mengadopsi sejumlah standar-standar nasional ya. Misalnya Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, kemudian ada juga Badan Standarisasi Nasional, ada juga Standar Nasional Indonesia (SNI). Kemudian untuk persoalan label ya, Ekolabel Indonesia juga mendirikan lembaga Ekolabel Indonesia. Secara umum sudah bagus komitmennya, cuman di dalam praktek di lapangan sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, sering terjadi distorsi yang itu disebabkan kepentingan-kepentingan ekonomi politik jangka pendek mengalahkan kepentingan lingkungan hidup secara jangka panjang. Ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan nanti komitmennya tidak hanya di atas hitam di atas putih, tapi juga di lapangan sungguh-sungguh dijalankan dengan bagus. Kita berharap di Indonesia maupun di negara-negara lain komitmen ini menjadi komitmen yang disanggah betul, kemudian dilakukan secara sepenuh hati karena ini merupakan kepentingan kita bersama umat manusia di dunia, di planet bumi ini. Oke. Terakhir para mahasiswa sekalian, sebagai masalah mungkin nanti bisa didiskusikan ya, ada masalah-masalah yang mungkin sederhana tapi efeknya luar biasa dalam persoalan lingkungan hidup, misalnya soal sampah plastik ya, kemudian juga persoalan-persoalan yang sifatnya penolakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang bersifat lingkungan hidup ya. Ada ini tadi sampah plastik, kemudian contoh penolakan yang ini juga harus diapresiasi ya, harus dihormati sikap-sikap masyarakat. Harus ada titik tengah, jalan tengah untuk melakukan berbagai macam industrialisasi di satu pihak untuk kepentingan ekonomi, kemudian juga kepentingan politik, tapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan sosial dan juga lingkungan hidup. Ini mungkin nanti bisa dijadikan bahan diskusi untuk melihat kebijakan lingkungan hidup dari konteks nasional maupun lokal.
Oke, para mahasiswa sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam persoalan ekonomi politik lingkungan hidup. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.